الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah. Di hari-hari ini kaum muslimin di berbagai penjuru negeri mensyiarkan kegiatan peringatan Isra dan Mi'rajnya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun agenda ini tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga diperintahkan oleh para sahabat, tidak juga dilakukan oleh para tabi'in dan tabi'in tabi'in, tetapi para ulama berijtihad dan mensyiarkan kegiatan ini, agenda ini sebagai bahagian dari strategi dakwah di tengah-tengah kaum muslimin untuk mengajak umat menyadarkan kaum muslimin tentang betapa agungnya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Mi'raj hingga bertemunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan paling agung yang pernah ada dilakukan oleh manusia paling agung di muka bumi untuk menjemput sebuah ibadah yang juga paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Ada sangat banyak tentu saja hikmah sebagaimana disampaikan oleh para ulama, para dai, para muballigh di setiap momentum peringatan Isra dan Mi'raj. Tetapi hampir tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hikmah terpenting dari Isra dan Mi'raj adalah agar umat melakukan evaluasi kembali, terus melakukan introspeksi, menilai, meninjau amal salatnya. Walaupun tentu saja tidak boleh menunggu sekali setahun untuk mengingat tentang solat, mengevaluasi solat, menilai kembali solat kita, tetapi secara kolektif, secara jama'i, dalam situasi yang kondusif, memanfaatkan peringatan Isra dan Mi'raj untuk bertanya, berfikir, merenung tentang solat merupakan sesuatu yang sangat baik, sangat positif. Setidaknya ada 5 tingkatan orang-orang muslim terhadap salat. Yang pertama adalah orang-orang yang mengaku muslim tetapi tidak salat, dan ini mengambil porsi yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Sadar atau tidak, secara jujur kita harus mengakui bahwa kenyataannya masih ada sangat banyak saudara-saudara kita kaum muslimin mengaku muslim, tertulis di KTP-nya agamanya Islam, tetapi mereka tidak salat, atau salatnya mungkin hanya sekali sepekan saja ketika Jumat, atau bahkan boleh jadi hanya sekali setahun ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Selebihnya mereka tinggalkan salat, mereka tidak peduli dengan salat. Mereka beralasan bahwa saya belum mendapat petunjuk, belum dapat hidayah untuk salat.
Padahal bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa salat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan muslim, sampai-sampai Rasulullah mengajarkan bagaimana cara mendidik seorang anak untuk salat. Rasul bersabda, "Muru auladakum bis salah hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha hum abna'u 10." Suruh anakmu salat mulai dari 7 tahun. Dari umur 7 tahun seorang anak sudah harus disuruh oleh orang tuanya salat. Kalau dicontohkan salat mungkin mulai dari 0 tahun, atau sejak anak sudah mulai melek, sudah mulai bisa mengenali lingkungannya, dia sudah lihat ayah dan ibunya salat. Tetapi sebagai sebuah perintah dari orang tua kepada anak mulai dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun seorang anak masih saja tidak salat, Rasul perintahkan wadribuhum 'alaiha, pukul. Walaupun para ulama kemudian menjelaskan pukulan di situ adalah ad-darbu ghairul mubarrih, pukulan yang tidak melukai, sekedar pukulan peringatan tanda bahwa seorang ayah, seorang ibu, orang tua sangat marah anaknya tidak salat. Tetapi lihatlah hari ini, ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, orang-orang muslim berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan boleh jadi berumur 50, 60, 70 tahun, tapi tidak juga salat. Para ulama dalam bab kajian fikih tentang hukum bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, sebagian ulama berpendapat bahwa karena meninggalkan salat merupakan minal kabair, di antara dosa besar paling besar, maka hukumannya adalah, andaikan di negara ini ditegakkan hukum Islam secara konsisten dan komprehensif, maka hukum bagi orang dewasa yang tidak melaksanakan salat adalah hukuman mati. Tetapi memang pasal pidana meninggalkan salat belum masuk dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana kita. Maka ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, minimal sekali setahun kita diingatkan bahwa terhadap saudara-saudara kita, boleh jadi adalah kakak, boleh jadi adalah adik, boleh jadi adalah orang tua, boleh jadi adalah mama, boleh jadi adalah teman kita, mungkin mereka sampai sekarang belum salat, maka tugas kita adalah mengingatkan mereka, menasihati mereka, membujuk mereka, paling tidak mendoakan mereka agar salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Yang membedakan antara orang muslim dengan orang musyrik adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Ini tingkatan pertama yang paling rendah, tentu saja yang paling memprihatinkan, mengaku muslim tetapi tidak salat. Dan ini adalah PR kita bersama untuk mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Level kedua, tingkatan kedua, ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, adalah orang-orang muslim yang salat tetapi tidak menjadikannya sebagai prioritas kehidupan. Dia salat ala kadarnya, salat tanpa merasa bahwa salat merupakan bahagian dari kebutuhan hidupnya. Dia lalaikan salat, dia salat di akhir-akhir waktu, dia tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Terhadap orang-orang model inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah, neraka wailah bagi orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang melalaikan, yang melupakan salatnya, yang tidak memprioritaskan salatnya, yang ketika muadzin telah mengumandangkan azan tetapi dia masih saja sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawinya, bahkan untuk sekadar ngobrol, berbicara dengan teman kiri kanan, bahkan untuk sekadar update status, asik bermedia sosial dan seterusnya, dia lalaikan salatnya. Na'udzubillah min dzalik. Golongan yang kedua ini pun juga jelas bukan pilihan kita. Kita berlindung kepada Allah dari tergolong orang-orang yang meskipun telah salat tapi masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang bukan begitu seharusnya seorang muslim terhadap salat, bersikap terhadap salatnya. Tingkatan yang ketiga, ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, adalah orang muslim sudah salat tetapi belum berjamaah.
Setiap kali kita belajar tentang solat, berbicara tentang solat, setiap kali para ulama kita mengajarkan tentang solat, maka hampir bisa dipastikan bahwa tidak mungkin kita tinggalkan pembahasan tentang keharusan solat berjamaah bagi orang-orang beriman. Al-Imam Al-Zahabi misalnya dalam kitab Al-Kabair menjelaskan bahawa solat berjamaah adalah sesuatu yang wajib, fardu ain. Sehingga tarku salatil jamaah, meninggalkan solat jamaah dianggap oleh sebagian ulama sebagai dosa besar. Di antara dalil yang dipakai adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengancam sahabat-sahabat beliau sendiri. Beliau bersabda, "Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab." Sungguh aku benar-benar ingin agar dikumpulkan banyak kayu bakar, kata Rasul. Lalu aku akan berjalan berkeliling kota Madinah ini untuk melihat siapa, di mana rumah-rumah yang laki-laki dewasa di rumah itu tidak solat berjamaah, kata Rasul. "Thumma law harriqanna 'alaihim buyutahum." Lalu pasti akan aku bakar rumah mereka, kata Rasul. Hal ini tidak pernah dilakukan Rasul. Rasul hanya ingin mengirim sinyal yang kuat kepada umat sampai akhir zaman bahwa solat berjamaah itu luar biasa pentingnya dan harusnya ditunaikan. Dan karena itu kita juga mestinya terus melakukan evaluasi tentang kenapa sebahagian besar kaum muslimin masih saja lalai dari ibadah yang agung bernama salat berjamaah, yang Rasulullah ingatkan dalam hadis yang lain, salatul jamaati afdalu min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Level yang keempat, ma'asyar muslimin hadirin rahmatullah, adalah orang muslim mengaku muslim, dia salat, dia sudah berusaha memprioritaskan salat, dia sudah berjamaah, tetapi belum menerjemahkan makna salatnya dalam kehidupan, belum menjadikan salatnya sebagai piranti, sebagai sebuah sistem yang membuat dia terjauh dari perbuatan keji dan mungkar yang tidak lain merupakan misi utama, tujuan utama, hikmah paling penting dari solat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45, Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lihatlah betapa kaum muslimin hari ini, mereka sholat, mereka berjamaah, mereka bahkan mungkin banyak menunaikan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, tetapi maksiatnya masih jalan terus, perbuatan keji dan mungkarnya masih jalan terus, dosa-dosa masih terus diproduksi setiap hari. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Menebarkan kezaliman setiap saat, kiri, kanan, depan, belakang, kepada anak, kepada istri, kepada saudara, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada masyarakat. Mereka tebarkan dosa dan kezaliman meskipun mereka solat. Mereka solat tapi gunjing masih jalan terus, solat tapi bohong masih jalan terus, solat tapi riba masih juga dilakukan, solat tapi durhaka kepada orang tua masih dilakukan, solat tapi zalim kepada tetangga masih dilakukan, solat tapi korupsi masih jalan terus, dan seterusnya. Terhadap orang-orang model ini yang boleh jadi kita termasuk ke dalam kategori ini, tentu saja harus dilakukan perubahan yang revolusioner. Kita harus bermujahadah, berjuang sekuat tenaga, menjadikan salat-salat kita sebagai alat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, karena memang sejatinya itulah di antara tujuan Allah syariatkan, Allah wajibkan salat kepada orang-orang beriman. Level yang kelima, level yang tertinggi yang tentu menjadi cita-cita setiap orang beriman adalah orang-orang muslim yang salat, yang menunaikan salat dengan lengkap, dengan disiplin, memprioritaskan salatnya, dia tunaikan salatnya berjamaah, dan kemudian dia mampu menerjemahkan salatnya dalam seluruh maknanya, dalam seluruh aspek kehidupannya, sehingga dia betul-betul menjadi hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya yang khusyuk,
dengan salatnya yang nikmat, dengan salat yang penuh kesyahduan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, di mana Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam surah Al-Baqarah Allah ingatkan lagi, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat, tetapi ketahuilah bahwa salat itu memang berat, urusan yang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, dan mereka yakin bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita golongan tertinggi di antara level-level orang yang menaikkan salat, sehingga salat betul-betul menjadi tiang kehidupan, menjadi pilar kehidupan, yang dengan ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala menjemput husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah yang kedua ini, izinkan khatib menyampaikan dua hal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, sekedar mengingatkan, karena boleh jadi ada di antara kita yang lupa apa yang dulu diajarkan guru-guru kita tentang adab salat Jumat. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Apabila kamu berkata kepada saudaramu, diamlah, padahal khatib sudah menyampaikan khutbah, maka sia-sialah Jumatmu. Inilah hadis yang menjadi dalil tentang terlarangnya, tidak bolehnya berbicara ketika khatib sudah menyampaikan khutbah. Sekedar mengingatkan, karena boleh jadi ada di antara kita yang lupa tentang hal ini, yang merupakan bahagian sangat penting dari adab salat Jumat kita. Hal yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah bahwa situasi kita hari ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum selesai. Musibah global. Bahkan sepekan yang lalu pemerintah mengumumkan bahwa ada varian baru COVID, yaitu Corona B117, yang belum diketahui solusinya, vaksinnya dan lain sebagainya.
Kewajiban kita adalah berikhtiar semaksimal kemampuan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuan kita. Kita bertawakal kepada Allah karena kita yakin sungguh Allah yang Maha mampu mengatasi semua masalah ini. Tetapi Allah juga wajibkan kita berikhtiar. Para ulama juga sudah menyerukan kepada kita untuk terus menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakit ini dari muka bumi sehingga kita bisa kembali beribadah dan beraktivitas secara normal untuk mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.